Anggota kelompok. Baik, saya akan menjelaskan apa itu laporan arus kas. Jadi laporan arus kas yaitu suatu perusahaan yang berisi data-data keuangan terkait perhitungan, pengeluaran, dan pemasukan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Umumnya cara kerja pembuatan laporan arus kas adalah dibuat setiap periode yang berisi informasi mengenai pembayaran uang, freight, pendapatan tunai, biaya beban, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi laporan arus kas. Jadi, ada 4 fungsi laporan arus kas. Yang pertama, sebagai pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan di laporan arus kas akan memudahkan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan dan akan membantu untuk menyusun strategi yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan. Perusahaan itu akan dinilai apakah catatan keuangannya itu berjalan dengan baik. Setelah dinilai, akan dievaluasi apakah kondisi keuangan dalam satu perusahaan itu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, melindungi transaksi investasi, di mana apabila suatu perusahaan mengalami masalah, perusahaan akan tahu penyebab perubahan aset yang telah terjadi. Yang keempat, memberikan laporan laba dan kas bersih. Memberikan catatan laba, laporan pengeluaran dan pemasukan yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Perlu diketahui laporan arus kas adalah catatan pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang memiliki sejumlah metode seperti yang pertama itu direct method. Direct method atau metode langsung dalam laporan arus kas adalah membuat catatan keuangan dengan cara mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran. Adapun yang kedua yaitu indirect method. Indirect method atau metode tidak langsung dalam laporan arus kas adalah menyusun catatan keuangan berdasarkan laba rugi bersih dari perusahaan. Setelah mengetahui apa itu laporan arus kas, berikut ini adalah sejumlah cara membuat laporan arus kas yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, hitung kenaikan dan penurunan kas. Yang perlu dilakukan dalam membuat laporan arus kas adalah menghitung kenaikan dan penurunan dari aktivitas operasional perusahaan. Untuk memulainya, teman-teman bisa melihat neraca pada keterangan atau catatan yang dimiliki perusahaan. Setelah itu, barulah teman-teman bisa menghitung pemasukan dan pengeluarannya. Yang kedua, hitung kas bersih dalam aktivitas operasional. Langkah selanjutnya dalam membuat laporan arus kas adalah memisahkan catatan khusus untuk kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu, teman-teman dapat menghitung keseluruhan jumlahnya lalu buat laporan kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasional. Yang ketiga, hitung dan melaporkan kas bersih investasi. Hampir sama seperti langkah kedua, namun bedanya jenis kegiatan yang dibuat dalam laporan arus kas adalah untuk transaksi investasi. Misalnya seperti pembelian atau penjualan aset, aktiva tetap, serta instrumen investasi jangka panjang lainnya. Setelahnya, teman-teman bisa membuat laporan terkait jumlah kas bersih untuk berinvestasi pada periode yang sedang berjalan. Yang keempat, hitung dan buat laporan kas bersih pendanaan. Pada tahap membuat laporan arus kas ini, teman-teman perlu memasukkan nilai pengurangan atau penambahan yang berasal dari ekuitas pemilik dan kewajiban jangka panjang. Yang kelima, jumlahkan seluruh kas bersih. Tahap terakhir dalam membuat laporan arus kas adalah menjumlahkan semua perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, berupa pemasukan dan pengeluaran kas bersih dari aktivitas operasional, investasi, hingga pendanaan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh laporan arus kas pada poin kelima pada materi kami. Bisa dilihat pada layar mengenai contoh laporan arus kas
metode langsung. Aktivitas operasi di mana penerimaan kas dari pengguna jasa customer sebanyak Rp5.500.000. Kemudian dilakukan pembayaran kas ke vendor sebanyak Rp2.900.000 dan pembayaran kas ke operasi perusahaan sebanyak Rp204.000. Nah, jadi kas diterima dari aktivitas operasi tersebut sebanyak Rp2.396.000. Nah, itulah tadi contoh laporan arus kas metode langsung. Terima kasih.